Kita mulai dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 59 di mana Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang beriman, dalam bahasa tafsir, kalau kita mengkaji tafsir, kalau Allah dalam bahasa Arab itu panggilan itu dia memakai bahasa nida, bahasa panggilan. Ada ya, ada ayu, ada ha. Contoh saya panggil Ahmad, wahai Ahmad. Ya Muhammad, wahai Muhammad, atau ha antum, kalian ya. Tapi kalau dalam Al-Quran seringkali Allah menggabungkan tiga-tiganya. Ya ayyuha. Itu menunjukkan ada perkara penting yang ingin Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Terkadang kan Allah memanggil, terkadang tanpa panggilan. Nah, ini pakai panggilan. Kalau pakai panggilan, para ulama tafsir mengatakan berarti setelah panggilan ini ada berita penting yang hendak Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Apa itu? Atii'ullaha, taatilah Allah Subhanahu wa taala, wa atii'ur rasula, dan taatlah kepada Rasul yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ulil amri minkum, dan taatlah kepada para pemimpin di antara kalian. Fa in tanazatum fi syai'in, kalau kalian berbeda pendapat dalam sebuah masalah, farudduhu ila Allah, kembalikanlah kepada Allah, maksudnya kembali kepada Al-Qur'an, war rasul, dan kembalikanlah kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, syariat yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi kalau punya masalah, kembalikan kepada Al-Quran dan kembalikan kepada sunnah Nabi Muhammad SAW, bukan kepada pendapat manusia. Kalau pendapat manusia yang berdasarkan Al-Quran dan sunnah boleh, tapi pendapat yang berdasarkan pikiran itu nggak boleh, jamaah sekalian. Jadi seorang muslim begini ya, yang perlu saya sampaikan ya. Ini dari sini aja kita bisa memahami kesalahan berpikir ketua BPIP sekarang yang mengatakan bahwa musuh terbesar Pancasila adalah agama. Ini problem ya. Yang kedua, dia mengatakan umat Islam Indonesia harus meletakkan ayat-ayat konstitusi di atas ayat-ayat suci Al-Quran. Ini kurang ajar kalau ngomong kayak gitu. Ya, bahaya, itu pikiran Firaun, jamaah sekalian. Itu pikiran Firaun. Ana rabbukumul a'la. Saya harus ngomong terus terang. Soalnya hari ini kalau nggak terus terang itu jadi abu-abu, itu nggak jelas ya. Itu pikiran Firaun, di mana dia mengatakan ana rabbukum. Rabb dalam bahasa Arab itu artinya apa? Rabb itu pengatur. Alhamdulillahi Rabbil alamin, pengatur alam semesta. Rabb artinya apa? Pembuat hukum ya. Rabb artinya yang mengatur, maka disebut murabbi ya. Artinya Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la, itu konteksnya apa? Ana, saya ini, rabbukum, saya adalah Tuhanmu, ataupun undang-undang yang aku buat, ayat-ayat konstitusi Mesir yang dibuat oleh Fir'aun, hasil dari pikiran Fir'aun, a'la, lebih tinggi daripada ayat suci yang dibawa oleh Musa. Itu pikiran Fir'aun, jemaah sekalian. Nggak benar tuh cara berpikir. Makanya kalau kalau MUI meminta kepada Bapak Presiden untuk mencopot siapa namanya ini ketua BPIP itu wajar. Dan itu pikiran yang anehnya luar biasa tuh, jemaah sekalian. Dulu dia pernah melarang cadar Duin Sunan Kalijaga Yogyakarta karena dia dulu pernah jadi rektornya. Terus dia juga meloloskan disertasi doktoral ya yang memperbolehkan zina. Kita kembali kepada ayat ya. Jadi kita diperintahkan untuk taat kepada Allah, kemudian taat kepada Rasul. Sekali lagi kita diperintah taat kepada Allah dan taat kepada Rasul serta ulil amri minkum, penguasa di antara kalian. Jemaah sekalian, coba lihat perbedaan ayatnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan taat kepada Allah itu dimulai dari atiullah. Kemudian taat kepada ulil amri Rasul wa atiur rasula. Kalimat atiu diulangi sebelum kalimat Allah dan kalimat Rasul. Itu artinya apa? Ketaatan kepada Allah dan kepada Rasul sifatnya mutlak, tidak boleh diotak-atik. Mutlak terus terima aja. Itu ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul.
Makanya kalimatnya atiullah wa atiur rasul, mutlak, absolut ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Nggak boleh kemudian kita protes, nggak boleh. Nah, beda dengan taat kepada ulil amri. Ulil amri Allah nggak memakai wa ati ulil amri, nggak, langsung wa ulil amri minkum, langsung pakai waw atof. Nah, di sini para ulama tafsir mengatakan taat kepada ulil amri itu sifatnya terikat sejauh mana ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya. Sekali lagi, taatnya kepada Allah dan Rasul itu taatnya sifatnya absolut, mutlak, nggak boleh tawar menawar. Taatnya kepada ulil amri itu selama ketaatannya kepada Allah dan kepada Rasulnya. Ini ulama tafsir mengatakan demikian, karena sebelum Allah dan sebelum Rasul kalimat atiu diulangi oleh Allah, atiullah wa atiur rasul. Tetapi sebelum kalimat ulil amri Allah tidak memakai wa atiu, langsung wa ulil amri minkum. Ayatnya begitu, coba bisa dilihat di atas ya. Nah, itu poin pertama jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala. Siapa ulil amri? Nah, di sini para ulama dalam tafsirnya itu menyampaikan beberapa, bisa dibuka tafsir Ibnu Katsir, kemudian tafsir At-Tabari dan lain sebagainya, yaitu siapa? Satu, penguasa ataupun umara. Ini pendapatnya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang kedua adalah ulil amri dalam ayat ini adalah para ulama, ini para pendapat mayoritas mufassirin seperti Ibnu Abbas atau Al-Hasan Al-Basri, Mujahid dan Abu Aliyah. Kemudian yang ketiga yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapatnya beberapa ulama tafsir seperti Al-Lais dan Ikrimah. Kemudian ada juga yang mengatakan ulama dan umara. Ini pendapatnya Al-Hasan Al-Basri dan beberapa mufassir lainnya. Nah, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pendapat yang kuat adalah pendapat yang keempat, yaitu siapa? Ulil amri, maksudnya ulama dan para umara, para pemimpin. Jadi taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taatlah kepada ulil amri, maksudnya taatlah kepada para ulama dan taatlah kepada umara, pemimpin. Nah, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya, kapan kita taat kepada pemimpin dan kapan taat kepada para ulama? Nah, kalau zaman dulu jemaah sekalian, zaman pada zaman para khulafa, para khalifah, dan ketika khilafah tegak, taat kepada para ulama dan kepada para umara itu enggak menjadi problem. Kenapa demikian? Karena seringkali para umara, para pemimpin, sebelum memutuskan sebuah keputusan selalu merujuk kepada para ulama, sehingga ketaatan kita kepada para pemimpin itu sama dengan ketaatan kepada para ulama. Dulu begitu. Ya, lagi pula dulu para pemimpin itu memang mereka ini melaksanakan syariat secara kafah, secara sempurna, walaupun pada diri mereka itu masih ada kekurangan, ya. Seperti masih banyak berbuat maksiat, iya, tetapi mereka masih menjadikan Islam sebagai satu-satunya solusi kehidupan mereka pada saat itu, syariat yang berlaku. Nah, susahnya pada zaman kita sekarang ada penguasa dan pemimpin terkadang tidak klop, ya, tidak klop. Nah, jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan ketika umat Islam tidak memiliki pemimpin syar'i, pemimpin yang berhukum kepada syariat, maka taat kepada ulil amri dalam konteks saat itu adalah taat kepada para ulama. Sekali lagi, para ulama tafsir mengatakan ketika umat Islam tidak memiliki pemimpin syar'i, pemimpin syar'i itu maksudnya pemimpin yang melaksanakan syariat dalam sebuah naungan negara ataupun khilafah, tidak punya, maka umat Islam diwajibkan untuk mentaati al-ulama, yaitu para ulama. Ya, ini penting ya mas kalian ya. Ya, syukur-syukur kalau pada zaman dulu kan bersatu antara ulama sama umara. Nah, kalau pada zaman sekarang kan terpisah. Bahkan rasa-rasanya ulama-ulama itu kemudian dibunuh karakternya. Maka pada saat itulah jamaah sekalian, kita ini hanya boleh taat kepada para ulama. Ya, baik. Ini makna ulil amri. Nah, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang Ustadz, ulil amri itu fungsinya apa? Kok kita harus mentaatinya?